Visi GBI Sentral Taman Ratu menjadi gereja yang menjangkau, memuridkan, dan mengutus orang bagi Kristus. Misi mengasihi Tuhan dan sesama mulai dari keluarga. Shalom Jemaat GBI Sentral Taman Ratu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah Minggu 20 September 2020 bersama saya Melinda di dalam Taman Ratu News. Ibadah tatap muka kita akan berlangsung dengan memperhatikan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Berikut kegiatan tengah minggu yang diadakan gereja kita. Ibadah doa Rabu atau pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari Rabu 23 September 2020 pada pukul 19 atau pukul 7 malam via Zoom meeting. Link akan dibagikan di grup. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti doa Rabu dan pendalaman Alkitab ini, dan kita bersama-sama bersehati mendoakan pokok-pokok doa gereja kita dan bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan semakin melimpah dan Tuhan menyertai setiap aspek kehidupan kita. Sekian Taman Ratu News minggu ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Pagi ini mari kita mengingat kasih Tuhan bagi hidup kita. Mari kita tutup mata kita. Kita renungkan bagaimana luar biasanya Tuhan bagi hidup kita. Cara pikirnya yang tak dapat diselami. Kesetiaannya tak dapat kita ukur. Tapi ternyata itu semua selalu demi yang terbaik untuk kita. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kasih-Nya pada kita dan saudara tidak pernah berubah. Karena itu mari kita menyembah Dia. Kita katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya
Selamanya kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, kau tetap haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih untuk rahmat yang kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, kami bisa menikmati hidup kami sampai detik ini semua karena anugerah-Mu Yesus. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan, sungguh dahsyat Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh mulia, sungguh ajaib. Tiada yang lain, hanya Kau. Tiada yang lain Bapa, hanya Engkau Yesus. Selamanya Tuhan, Kau tetap Allah kami Bapa. Tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pagi yang indah ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bukan untuk mengeluh Tuhan karena kondisi pada saat ini Tuhan. Bukan untuk meminta sesuatu Tuhan, bukan Tuhan. Tapi kami ingin mengucap syukur. Semuanya Tuhan yang telah kami rasakan, yang telah kami lalui itu semua tidak jauh dari anugerah-Mu, penyertaan-Mu pada kami Yesus. Kami ingin mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena sampai detik ini kami bisa datang ke hadirat-Mu Tuhan, beribadah walaupun banyak secara online Tuhan, tapi kami bisa mengucap syukur padamu. Itu anugerah yang luar biasa Tuhan Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami masih bisa bernafas tanpa bantuan apapun, itu ucapan syukur yang luar biasa dari kami Tuhan. Kami tidak dapat membalasnya dengan apapun juga Tuhan, tidak bisa. Kami hanya bisa mengucap syukur dan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Jadi biarlah pagi ini Tuhan izinkan kami untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan untuk merasakan betapa besar, betapa dahsyatnya Kau Yesus. Izinkan kami untuk melakukan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus beracaralah Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kalau Tuhan Yesus selalu ada di samping kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Kita katakan dengan sungguh-sungguh. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja.
dahsyat, amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, 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 Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari semua kita katakan, berkuasa di bumi dan di surga. berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, 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 Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. betapa hebat, angkat semua tangannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala kita raja. katakan sekali lagi, betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua. semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah Kita katakan kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita ingin masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mazmur 91 ayat 7 mengatakan, kalau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan. Yesus. Katakan tidak pernah meragukan. Tidak pernah ku ragukan. Yesus, kami tidak pernah meragukan kasih setiamu Tuhan. Setiap waktu Yesus dalam hidupku, Kau tak pernah meninggalkanku Bapa. Kau
Bapa tetaplah yang selalu menolong kami, Yesus. walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita katakan sekali lagi, tiada pernah ku ragu. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Dengan sepenuh hati kita katakan, walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Benar pujian yang kami naikkan ini Tuhan menjadi kami percaya Tuhan, kami tidak akan goyah. Kami percaya penyertaan-Mu cukup buat kami. Engkau begitu nyata dalam hidup kami walaupun Engkau tak terlihat oleh mata jasmani kami. Tapi faktanya ada Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Walaupun sekeliling kami sangat mengkhawatirkan, sangat mencemaskan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu memberikan pertolongan di saat kami membutuhkan Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah umat-Mu, karena kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Engkau juga hadir di tengah-tengah umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau tetap ada dimanapun. Engkaulah Allah yang selalu hadir. Biarlah Engkau memberkati umat-Mu Tuhan yang siap menerima berkat firman Tuhan. Kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau. Tapi kami percaya kami akan begitu lengkap berkat-Mu kalau kami menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berfirman buat kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya. Hari-hari ini mungkin hari-hari yang sangat mencemaskan. Shalom buat
jemaat Sentral Taman Ratu yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming, secara online. Ya, apa kabarnya? Saya sih berdoa semuanya dalam keadaan tetap sehat, tetap semangat, tetap antusias di dalam Tuhan. Jangan sampai kita turunkan standar kehidupan kita di dalam Tuhan. Walaupun pandemi yang kita hadapi hari-hari ini bukan semakin membaik, ya. Kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi yang terjadi di negara kita, tapi kita tetap yakin, ya, kita tetap percaya tangan Tuhan yang kuat sanggup menolong kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, yang ada di rumah juga kita tetap percaya, berharap terus kepada Tuhan. Ada tangan Tuhan yang kuat yang akan melindungi dan menyertai kita. Biarlah kita jangan hendaknya kita khawatir begitu rupa, takut begitu rupa, atau jadi orang paranoid yang berlebihan, takut yang sangat berlebihan. Jangan sampai seperti itu. Jalankan saja apa yang menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mematuhi setiap protokol kesehatan yang Tuhan sudah tetapkan buat negara kita Indonesia. Kita jalankan. Saya percaya bagian Tuhan hanya menjagai kita, melindungi kita, menyertai kita, memberkati kita, menolong kita di dalam segala hal. Ya, kita harus percaya itu. Ya, hari ini firman Tuhan saya kasih judul, jangan turunkan standar kehidupanmu. Standar kehidupanmu jangan sampai turun. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai turun standar kehidupan kita. Ya, jika kita memperhatikan kehidupan kita sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini terjadi di negara kita, mungkin kita adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita dapat mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Ya, apa yang sudah kita kerjakan sebelum COVID ini berlangsung di negara kita, mungkin kerajinan kita. Kita adalah orang pekerja keras yang bekerja dengan luar biasa, yang melayani dengan luar biasa, yang mau berdoa dengan luar biasa buat gereja, buat bangsa, buat negara ini, yang selalu beribadah dengan tekun, rajin. Mungkin juga kita adalah orang-orang yang rajin membaca Alkitab. Kita adalah orang-orang yang punya keceriaan di tengah-tengah keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Sebelum pandemi ini ada, kita adalah orang-orang yang punya optimisme yang kuat, keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Kita percaya ada Tuhan, walaupun faktanya Tuhan tidak terlihat. Seperti anginnya AC ini mungkin nggak terlihat, tapi kita bisa rasakan adanya angin, adanya listrik ini kita rasakan. Itu Tuhan. Faktanya Tuhan ada, menyertai kita. Jangan kita takut berlebihan. Jangan turunkan standar kehidupanmu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebuah emas yang mulia itu harus dibakar, dan emas mulia itu standarnya bagus. Kalau sudah turun, harganya turun. Ya, kalau emas 24 karat standarnya luar biasa. Turun lagi 23 karat, turun lagi 22 karat, sampai 16 karat ada emas yang paling murah. Jangan kita turunkan standar kehidupanmu. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih jemaat Sentral Taman Ratu, jangan sampai ada banyak hal yang sudah kita bangun dengan baik bersama dengan Tuhan dan keluarga kita, standarnya jadi turun. Ya, jadi turun. Ya, ayo jangan turunkan standar kehidupanmu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara. Jangan turunkan. Katakan sebelah kanan kiri, ayo jangan turunkan standar hidupmu. Jangan turunkan standar kehidupanmu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari
Jadikan pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah akademi, sebuah pelajaran akademi. Ya, pandemi harus jadi akademi yang baik. Di balik COVID-19 ada banyak hal-hal baik yang kita bisa kerjakan. Ada hal-hal baik yang kita boleh ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan kita, yang kita jalani hari lepas hari bersama dengan keluarga kita. Ya, mungkin cara hidup sehat secara jasmani kita diajarkan melalui protokol kesehatan. Dulu mana saya pulang kerja langsung sikat makan. Mungkin kalau makanannya enak kayak pecel lele atau pecel ayam, kita nggak cuci tangan lagi, main habek aja gitu kan. Sekarang itu diajarkan cuci tangan. Ya, dulu saya pulang kerja langsung, kalau nggak langsung mandi. Kita sekarang harus langsung mandi, ganti baju, diajarkan. Ya, dulu mah nggak pernah tuh. Pulang kerja lihat makan mantep langsung blok-blok makan. Cuci tangan juga lupa, walaupun kukunya masih ada kelihatan hitam-hitam dikit. Ya, kita sikat aja, cuci tangan, pakai masker. Ya, kita diajarkan sehat secara jasmani. Bagaimana kita cara hidup sehat, memakai masker. Ya, kayak saya pakai facial gini ya. Diajarkan kita salah satunya seperti itu. Hidup sehat secara jasmani. Dengan makanan yang sehat. Dengan menjaga imun tubuh yang baik. Dengan tidur yang baik. Kita diajarkan. Ya. Itu salah satunya. Yang kedua, bagaimana secara rohani. Kita juga diajarkan secara rohani. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Menghadirkan Tuhan di rumah tangga kita. Ya, ini yang kedua. Secara rohani, seringkali kita ya namanya ibadah online ya biasa-biasa aja lah. Ya, mungkin yang di rumah ya masih pakai daster, mungkin ya ntar aja lah. Live streaming bisa dibuka nanti sore. Ya, masih bisa dibuka ntar. Ya kita tidur aja, ntar pulang tidurnya bangunnya jam 9. Masih bisa dibuka gitu ya. Tapi hari ini kita menyembah Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, ada orang nggak ada orang, kita harus hadir bersama Tuhan. Itu cara rohani yang kita diajarkan. Yang kedua, sekarang gereja-gereja besar udah pada tutup. Bukan tutup karena apa? Karena pandemi itu dia tutup, nggak bisa secara online. Dulu mah orang, wah, gua gereja di sana tuh gede ya. Pendetanya hebat. Kita bangga punya pendeta besar gitu kan. Sekarang enggak. Kita mau hadir nggak bersama dengan Tuhan? Secara rohani kita diajarkan loh. Ya, pandemi COVID ini kita ibadah online. Ya, kita biasa. Saya tuh biasa ya bangun pagi jam 5. Saya bangun pagi jam 5. Ya paling telat 5:30 atau saya berdoa pagi-pagi. Saya persiapkan nanti jam 8 pagi ini saya harus ibadah online. Ya saya siapkan. Saya seperti biasa. Ada orang masih pakai kolor, ya masih ngileran gitu. Yang saya sih nggak negor yang di rumah. Kalau tersinggung ya mudah-mudahan baik dah. Ya, jangan turunkan standar hidupmu, ya. Jadikan pandemi ini sebagai akademi pelajaran dalam hidup kita, ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai standar kehidupan kita yang sudah kita bangun dengan baik bersama dengan Tuhan jadi turun. Ya, kita sudah diajarkan bagaimana cara hidup sehat secara jasmani, secara hidup rohani kita yang kuat. Kita andalkan Tuhan dengan kuat, ya, berserah secara penuh. Yang pertama saya jabarkan tetap semangat. Yang pertama kita harus tetap semangat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, Amsal 18 ayat 14 katakan,
Amsal 18 ayat 14. Ya, kita harus tetap semangat. Di saat pandemi ini yang belum berakhir, kita harus tetap semangat. Ya, Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Jadi kalau kita tetap semangat, kita dapat menanggung penderitaan kita. Ya, kalau kita nggak semangat, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau semangat kita sudah patah, tidak dapat dipulihkan. Orang yang patah semangatnya, Amsal 17 ayat 22. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita harus tetap semangat. Maka kita dapat menanggung penderitaan kita. Walaupun rasanya menderita ya. Gara-gara COVID saya kena PHK. Gara-gara COVID saya usaha jadi sepi. Ya, usaha, ada orang yang bangkrut. Ada orang yang usaha restoran bisa bangkrut. Nggak boleh berkumpul banyak-banyak. Ya. Jangan sampai penderitaan kita kehilangan kesemangatan kita. Karena orang yang kehilangan semangat tidak dapat menanggung beban kehidupan kita. Ya, sekali lagi saya katakan, orang yang kehilangan semangat tidak akan mampu menanggung beban hidup. Jadi kita harus tetap semangat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita semangat, kita akan menjalani hari-hari hidup kita dengan kuat, percaya. Ya, walaupun pandemi ini kita nggak tahu kapan berakhirnya, tapi kita harus tetap semangat, ya. Kerja keras, tetap semangat. Walaupun mungkin ada hal-hal yang hilang, ya tadi saya katakan pekerjaan, usaha. Mungkin ada orang-orang yang kehilangan orang yang kita kasihi ya. Ada seorang ibu ya kehilangan suami, ada seorang bapak kehilangan istri dan anak-anak, ada itu terjadi. Tapi dia tetap semangat dalam hidupnya. Ada seorang ibu menjadi kesaksian waktu dia mau pergi ke Perth sebelum lebaran, dia udah pesen tuh lebaran kemarin. Anaknya yang paling kecil sudah membeli ya Australia Perth itu. Tetapi suaminya dipanggil pulang karena kena COVID. Tapi dia semangat. Dia bisa menyaksikan bagaimana Tuhan yang luar biasa itu. Dia disembuhkan juga. Dia juga kena COVID ibu itu. Dan anak-anaknya, keluarganya juga kena. Tapi dia menjadi inspirasi bagi banyak orang, bagi sesamanya, menjadi kesaksian. Ya, kita percaya di dalam Yesaya 40 ayat 29 katakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hanya Yesus yang sanggup memberi kekuatan kepada kita yang lelah. Mungkin hari-hari yang kita hadapi kita rasanya lelah, capek rasanya. Tapi Yesus sanggup memberikan semangat bagi kita yang tiada berdaya. Mintalah kekuatan kepada Tuhan yang memberi kekuatan yang baru. Di dalam Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat. Bukan berbadan berat ya, yang berbadan berat mah Elisa. Ya. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau hari ini kita letih, lesu menghadapi pandemi ini, datang. Ini ajakan Tuhan Yesus. Ya, di dalam Matius 11 ayat 28. Yesus mengajak, marilah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ya, ada satu contoh seorang pemuda dari Sulawesi namanya Aldi Nolpel Aldian. Ya, dia biasa memancing ya dengan rakitnya. Tapi satu saat dia harus terbawa oleh arus yang begitu kencang, gelombang hingga dia ada di pantai, pokoknya di daerah Jepang, di suatu daerah pantai di Jepang ya. Selama 1 bulan 18 hari, tapi dia diselamatkan oleh sebuah kapal
berbendera Panama tanggal 31 Agustus 2018. Ya, kita mungkin pernah dengar ya. Namanya Aldi Novel Aldian. Dia dirakit itu cuma punya generator, punya alat masak seadanya, alat pancing, dan yang paling dia berbahagia, dia punya radio yang bisa dia setel lagu rohani, dan dia punya Alkitab. Dia bersaksi bahwa Alkitablah yang memberi kekuatan baru buat dia, semangat yang baru buat dia. Dia tiap pagi harus baca Alkitab. Ya, pagi dia baca Alkitab, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong. Walaupun ada ikan besar, ya seperti Yunus kali ya, ikan besar tuh nggak tahu ikan apa, ikan paus atau ikan hiu yang dekat sama dia ada, dia bilang. Tapi dia tetap percaya, dia tetap semangat. Dia memancing setiap pagi, mungkin dia pancing supaya dia dapat makan. Ya, kalau malam dia matikan generator untuk menghemat energinya gitu ya. Pokoknya selama 1 bulan 18 hari dia ada di tengah laut, di pelayaran daerah Jepang, dan dia minta pertolongan dari kapal-kapal. Seringkali ada kapal lewat tapi membiarkan, tapi ada satu kapal berbendera Panama yang menolong dia tanggal 31 Agustus 2018 karena kesemangatan dia membaca Alkitab. Dia minta pertolongan Tuhan, dia selalu membaca Alkitab. Alkitablah sumber kekuatan dia bilang, yang membuat dia tetap semangat dan mencari Tuhan. Inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tetap semangat, jangan sampai semangat kita kendor. Ya, yang kedua, Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ya, jangan sampai kerajinan kita kendor, tetap roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang kedua, jangan turunkan standarmu dalam kehidupanmu, tetap rajin dan tetap melayani Tuhan. Ya, tetap rajin dan tetap melayani Tuhan. Tuhan sangat menginginkan Bapak Ibu Saudara punya kerajinan. Jangan sampai kerajinan kita kendor. Segala sesuatu yang kendor itu tidak baik, tidak maksimal. Ya, saya punya motor dulu ada rantai Yamaha Erecting itu kan, ada rantainya tuh. Kalau saya lupa minyakin, kalau musim panas gitu kan, saya lupa. Itu karena kendor bisa jatuh. Saya pernah jatuh gara-gara rantainya kendor. Hidup kita juga bisa jatuh kalau kita kendor di dalam kerajinan, di dalam segala hal. Kalau kita kendor dalam melayani Tuhan, tidak maksimal hasilnya. Ya, misalnya tentang beribadah tadi ya. Kita kan diminta beribadah di rumah secara online. Ada orang-orang yang kendor, ya, biasa aja lah ibadah online, gitu kan. Ada yang biasa, ada yang luar biasa, kita nggak tahu ya. Tapi Tuhan selalu hadir di tengah rumah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Jangan kendorkan ibadah online kita. Kita tetap beribadah semangat, tetap rajin beribadah, tetap melayani Tuhan. Ya. Jangan sampai kita kendorkan. Gara-gara pandemi ini banyak orang yang kendor di dalam melayani Tuhan, di dalam hal kerajinan. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Kalau kita mau melayani Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, jeripaya kita tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, dalam melayani Tuhan, jeripaya kita tidak akan sia-sia. Di dalam hal bekerja dengan berusaha, jangan sampai kendor. Ya, mungkin memang ada kendala pekerjaan kita, usaha kita. Ya, saya sebagai usaha, ya dulu mah 6 mobil saya jalan semua. Kemarin cuma 2 mobil, 3 mobil gitu. Usaha kita semakin, ya, tapi kita percaya Tuhan selalu menolong kita. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan kendorkan, tetap rajin, tetap percaya, ya. Kita baca Amsal 12 ayat 24. Amsal 12 ayat 24.
Ya. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Jadi kalau tangan orang rajin itu memegang kekuasaan, dia bisa jadi pemimpin. Ya, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, Amsal 12 ayat 24. Kalau kita malas, ya kerja paksa lah. Ya, kerja rodi dah hasilnya. Tapi kalau kita rajin, kita akan memegang kekuasaan. Kita akan dapat memerintah orang lain. Ya, Amsal 12 ayat 27 katakan, orang yang malas tidak akan menangkap buruannya. Jadi kalau kita malas, kita tidak akan menangkap buruannya. Tetapi orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kalau kita rajin, kita akan memperoleh harta yang berharga. Orang yang rajin itu baik bukan untuk hari ini saja, tapi buat masa depan kita, buat kehidupan kita yang akan datang. Ada masa depan. Hanya orang yang rajinlah yang akan mendapatkan harta yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ya, hanya orang rajin. Kalau kita malas, ya kita bisa kerja paksa Bapak Ibu. Hanya orang rajinlah yang akan mendapatkan harta yang sesungguhnya. Itu yang kedua. Jangan kendorkan semangat saudara. Jangan kendorkan kerajinan dan melayani Tuhan. Yang ketiga, tetap memberi. Ya, kita diajarkan sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap memberi. Ya, belajar memberi. Ya, di Kisah Rasul 20 ayat 35 katakan, Tuhan Yesus berkata di paling akhir, Kisah Rasul 20 ayat 35, adalah lebih baik berbahagia, adalah lebih berbahagia, adalah lebih berbahagia, sekali lagi saya memberi, ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan mengajar kita untuk lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita mau berbahagia enggak? Kita mau berbahagia ya. Tuhan mengajar kita untuk lebih baik tangan di atas, bukan tangan di bawah. Kita mau tangan kita di atas ya, bukan di bawah. Ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita ingin berbahagia, jangan turunkan standar hidupmu. Tetaplah memberi, ya. Tetap memberi. Berilah, maka kamu akan menerimanya. Berilah, maka kamu akan menerima. Taburlah, maka engkau akan menuainya. Ya. Amsal 11 ayat 24 ya. Amsal 11 ayat 24 katakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ya. Ini prinsip Alkitab, tapi prinsip dunia, hemat pangkal kaya. Kita hemat pelit pangkal kaya. Itu Pak, terserah Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita mau jalankan prinsip firman Tuhan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, ini prinsip Alkitab. Kita mau mengikuti yang mana terserah. Ya, tapi firman Tuhan katakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Di ayat 25. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya. Berilah apa yang kita ada hari ini. Bukan soal nilainya. Ya, bukan soal nilainya ya Bapak Ibu.
atau nominal uangnya, bukan. Ya, memberi itu adalah sebuah gaya hidup dalam hidup kita. Kita diajarkan sebagai anak-anak Tuhan punya gaya hidup memberi. Tuhan mau kita punya gaya hidup memberi, bukan soal nilai atau nilai uangnya, nominal uangnya. Tuhan tidak minta itu. Ya, Tuhan tidak minta itu. Bukan soal nilai dan nominal uang. Ada banyak gereja yang hari-hari ini sekarang kehilangan pemasukan karena ibadah online, Bapak Ibu. Yang mudah-mudahan Sentral Taman Ratu tetap Tuhan cukupkan. Amin. Karena Sentral Taman Ratu jemaatnya suka memberi. Yang di rumah maupun yang di tempat ini. Kita diminta memberi dengan memasukkan melalui rekening yang ada atau melalui barcode, ya. Beri bukan soal nilai atau uangnya berapa. Ya. Kita diajar memberi dengan baik kepada Tuhan, ya. Kalau kita belajar dari 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7 katakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jadi, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jadi rela, hatinya mau memberi, rela. Ya, bukan soal nilai. Jangan dengan sedih, kita terpaksa, kita sedih. Aduh, aku mau beri, uang jajan gue hilang atau uang masak gue hilang. Jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Allah senang kita memberi dengan sukacita, bukan besarnya nilai nominal yang kita beri, tetapi atas dasar kasih dan sukacita. Bukan karena paksaan, tetapi karena kerelaan hati kita, Bapak Ibu. Kita belajar dari Alkitab seorang janda yang memberi, ya, di saat kekurangan dia sanggup memberi 2 peser dari kekurangannya. Bukan dari kelebihannya, tapi dia memberi karena kerelaan hatinya 2 peser. Tuhan Yesus katakan, mana yang lebih besar pemberian? Janda itu memberi dari kekurangannya. Contoh lagi, anak kecil yang memberi 5 ketul roti, ya, 5 roti dan 2 ikan. Dia memberi untuk Tuhan. Lihat, terjadi kelimpahan. Tuhan mengucap syukur, terjadi kelimpahan untuk memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Janda di Sarfat, ya, memberi pada hamba Tuhan, luar biasa. Tepung dalam tempayannya tidak pernah habis. Ini memberi yang extraordinary, yang luar biasa. Nah, kalau kita baca Kejadian 18 juga, ya, luar biasa nih Kejadian 18. Ini satu pemberian luar biasa dari Abraham, ya. Ayat 10, ya. Kejadian 18 ayat 10, bisa ya? Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Kenapa malaikat Tuhan membilang seperti Abraham sudah tunggu 24 tahun. Mungkin kurang 9 bulan lagi. Pada saat itu dia memberi, ya. Abraham itu memberinya apa? Ayat 6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, ayat 6, ya. Serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik.
3 sukat sepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bunda. 1 sukat itu 13 kilo. Nah, BK yang suka bikin kue, bikin roti bunda dengan 13 kilo. Jadi banyak. Saya rasa makan setahun kali. Kalau 13 kilo kali 3. Berapa ya? 39 kilo. Buatnya tepung yang terbaik. Diremas jadi roti bunda. Terus bukan itu saja, lalu berfirman Laban kepada lembu, berlarilah Abraham, ayat 7. Kepada lembu sapi, Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu ia segera mengolahnya. Bukan yang kurus Bapak Ibu, yang tambun kayak Elisa kali. Tambun, ya, yang tambun. Kita memberi yang kurus-kurus aja lah. Memberi yang terbaik. Hingga malaikat tergerak. Tahun depan kau akan punya anak. Waduh. Kalau kita memberi dengan extraordinary. Tahun depan kau akan jadi pengusaha. Tahun depan kau jadi orang hebat. Karena kau memberi dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita memberi dengan extraordinary, dengan benar-benar memberi dengan waduh 13 sukat membuat roti bundar kecil. Luar biasa Tuhan. Belajarlah memberi. Ya. Yang keempat, tetap setia. Kita diajar tetap setia kepada Tuhan. Ya. Walaupun masalah yang kita hadapi cukup berat, tapi kita diajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan kita yang setia, rela mau mati bagi kita. Kita juga harus tetap setia kepada Tuhan. Ya, dalam Amsal 19 ayat 22. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ya. Amsal 19 ayat 2. Jadi sifat yang diinginkan seseorang adalah kesetiaannya. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Tuhan mau menemukan kita adalah orang-orang yang tetap setia di dalam Tuhan. Ya, biarlah kita tetap setia dalam menghadapi krisis. Fase krisis ini kita nggak tahu kapan berakhirnya. Masa transisi ini, ya, setia menunaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, contoh Alkitab Rut dan Naomi. Rut mantunya dan Naomi mertuanya. Dia tetap setia sama mertuanya. Dia tetap mengikuti, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku, kata Rut. Kemana engkau pergi, di situ aku ada bersamamu. Dia setia, Rut setia. Hingga Tuhan memperhitungkannya dengan luar biasa. Dia menjadi istri dari Boas. Dan dia menjadi keturunan dari silsilah Tuhan Yesus. Rut itu ada di silsilah Tuhan Yesus, Matius 1. Ya, dia adalah orang setia. Sekarang banyak orang yang gak setia. Ya, banyak orang minta cerai. Ya, pengadilan banyak yang minta cerai. Gara-gara gak setia sama pasangan hidup kita. Waktu suaminya jaya dia setia. Waktu suaminya gak ada pekerjaan masalah COVID ini. Ya, abang ditendang, ya, minta cerai, banyak di pengadilan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan membenci perceraian. Tuhan sangat membenci perceraian. Kita tetap setia, tetap kerjakan keselamatanmu. Kita tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Ya, kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita tetap setia di dalam kehidupan kita. Dalam 2 Korintus 5
Ya, bukan untuk hari ini Bapak Ibu. Kalau kita setia. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Ini tempat kediaman kemah kita nih di bumi ini, tubuh kita nih. Dibongkar. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal. Ya, kalau kita nggak setia, kita akan kehilangan tempat yang dibuat oleh Tuhan. Tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, jangan sampai kita ketinggalan Bapak Ibu. Tetap setia mengiringi Tuhan. Walaupun terjadi COVID, walaupun terjadi masalah dalam hidup kita, terus kita tetap setia mengiringi Tuhan. Tetap kerjakan keselamatanmu. Tetap percaya, jangan tukar keselamatan kita dengan hal-hal yang duniawi. Dunia ini akan lenyap dengan segala isinya. COVID-19 ini adalah momentum buat kita tetap setia. Ini adalah alarmnya Tuhan buat kita. Untuk kita tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Tetaplah setia Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di tengah badai COVID ini kita tetap setia. Yang kelima, yang terakhir, tetap tenang. Jadi biarlah kita tetap tenang. Orang yang tenang adalah orang yang menguasai dirinya. Ya, 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tenang adalah orang yang dapat menguasai dirinya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nih kita udah ada alarm COVID-19 nih. Kita belum masuk kesusahan besar nih. Baru kasih alarm Tuhan masuk kesusahan COVID-19. Ibadah dilarang, bukan dilarang apa ya. Ibadah harus menjaga protokol kesehatan. Kita harus ibadah online secara online gitu ya. Ini udah masuk kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kita harus menguasai diri kita. Dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, kuasailah diri kita. Orang yang cakap adalah orang yang dapat menguasai diri. Orang yang menguasai dirinya di dalam Amsal 16 ayat 32 adalah diumpamakan sebagai seorang pahlawan yang merebut sebuah kota. Ya, Amsal 16 ayat 32. Ya. Tapi Amsal 25 ayat 28 katakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Amsal 25. Ya, Amsal 25 ayat 28 katakan. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi seperti kota yang roboh temboknya kalau kita tidak menguasai diri kita. Penguasaan diri itu adalah bagian dari kuasa Roh Kudus. Buah dari Roh Kudus supaya kita dapat menguasai diri kita. Jadilah tenang supaya kamu dapat menguasai diri. Daud hanya dekat Allah saja, kata Daud Mazmur 62. Aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud percaya walaupun dia dikejar-kejar oleh raja yang bernama Saul, tapi dia percaya hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, kata Daud ya. Jadi hanya dekat Allah saja hatiku ayam tentrem, kata Elisa. Sajeke Elisa kalau nyanyi sajeke, hati ayam tentrem, dia bilang. Hanya dekat Allah saja hati kita tenang. Orang yang tenang adalah orang yang dapat menguasai dirinya. Orang yang tenang
adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang tenang, orang yang hidup dalam kesucian. Orang yang tenang adalah dapat menguasai dirinya. Dia tidak hidup dalam kejahatan. Dia menjauhi kejahatan. Ya, kalau kita dekat sama Tuhan, wah, dapat menguasai diri. Ini jahat, jangan kita kerjakan. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Tadi kita sudah ada 5 kiat yang kita ajarkan hari ini. Jangan turunkan standar kehidupan. Tetap semangat, tetap rajin, tetap melayani Tuhan, tetap memberi, tetap setia, tetap tenang dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan yang luar biasa itu, Allah yang menjadi sumber damai sejahtera kita, akan melimpahkan engkau dengan kasih-Nya. Dan supaya bersama Yesus kita dapat menanggung segala perkara, Bapak Ibu. Amin. Ya, percayalah. Walaupun COVID ini enggak berakhir, kita tetap tenang di dalam Tuhan. Kita tetap percaya, kita tetap semangat, tetap rajin melayani Tuhan. Tetap percaya ada Tuhan yang tidak kelihatan itu yang menolong kita. Ya, mungkin Tuhan enggak kelihatan, tapi faktanya Tuhan ada. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Amin. Buat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Kita naikkan pujian yang tadi ya, yang terakhir. Mari kita bangkit berdiri yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Kita percaya ada Tuhan dalam hidup kita. Jangan turunkan standar kehidupanmu. Kita yakin Allah yang akan menolong kita. Tiada pernah ku ragukan Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 dengar di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Dan hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus akan menolong kami supaya kami tidak menurunkan standar kehidupan kami yang kami telah bangun bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tetap semangat walaupun kami ada masalah, ada persoalan yang begitu berat yang merintangi kami. Kami tetap rajin Tuhan di dalam hal apapun, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, di dalam melayani-Mu juga roh kami tetap menyala-nyala Tuhan. Ajar kami tetap tidak mengendorkan setiap kerajinan kami. Menyala-nyala biar roh kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami tetap memberi dengan yang terbaik, dengan sukacita, bukan karena paksaan Tuhan.
Tapi kami mau memberi Tuhan dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami tetap setia di dalam Engkau. Dunia ini sebentar lagi akan lenyap Tuhan. Keadaan zaman begitu berat Tuhan. Hari-hari akan semakin jahat Tuhan. Tapi kami percaya Engkaulah kekuatan kami. Engkau akan memampukan kami untuk hidup keluar menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Kami tetap tenang Tuhan. Biarlah kami dapat menguasai diri kami, hingga kami dapat berdoa kepadamu. Kami dapat dekat kepadamu, hanya dekat Allah saja aku tenang Tuhan. Karena daripadanya lah keselamatan yang ada daripadamu. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Biarlah kebenaran-Mu telah kami beritakan. Biarlah menjadi rema di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang telah mendengar, yang ada di rumah. Kuatkan mereka apapun keadaan mereka. Engkau yang menguatkan mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Yanfat, atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan setelah ini di kotak yang telah disediakan di depan. Dan bagi jemaat di rumah, dapat mentransfernya di nomor rekening yang ada di layar, atau bisa scan QR Code. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami diajarkan Tuhan untuk jangan menurunkan standar kehidupan kami, terutama di masa pandemi ini Yesus. Biar Tuhan kami tetap ada Tuhan untuk-Mu Tuhan, tetap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, tetap bersandar padamu Yesus, dan tetap menomorsatukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami ingin memberikan persembahan, biarlah Tuhan Kau berkati tangan-tangannya memberi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, dan saya undang Bapak Yanfat untuk doa penutup. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Kau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Benar Tuhan, kami percaya pujian ini Tuhan. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya Tuhan memperbesar kapasitas hidup kami Tuhan. Biarlah kami tidak menurunkan standar kehidupan kami. Kami percaya kami akan memperluas kapasitas hidup kami dengan rajin, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh kepadamu, melayani Engkau dengan setia dan tetap tenang dalam keadaan apapun. Karena kami percaya penyertaan-Mu cukup buat kami, perlindungan-Mu cukup buat kami. Tak akan ada malapetaka di dalam hidup kami Tuhan, kalau kami bersandar kepadamu. Hari ini kami telah memuji Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami telah menyembah Engkau, dan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Biarlah kami dapat lakukan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati jemaat Taman Ratu ini Tuhan. Berkati hamba-hambamu, para pelayanmu, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Rince bersama Ibu Okta. Dan tim pengembalaan yang lain, Ibu Santi, Pak Sujono, semuanya Tuhan pakai mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, Kau penjagaanmu, pemagaranmu cukup buat mereka Tuhan. Biarlah berkat Allah ada bagi keluarga mereka masing-masing. Berkati seluruh jemaat Tuhan, apapun keadaan mereka hari ini. Tolong mereka Tuhan. Kalau di antara mereka ada yang sakit Tuhan, kami percaya oleh kuasa bilur-Mu. Jadilah sembuh, jadilah sehat kembali Tuhan. Engkaulah Allah yang penuh kuasa buat kami Tuhan. Terima kasih. Berkati umat-Mu jemaat kami. Apapun keadaan mereka hari-hari. Mereka tetap andalkan Tuhan. Mereka tetap percaya bahwa Allah yang hidup. Berkati seluruh jemaat. Kalau di antara mereka ada yang berulang tahun seminggu ini Tuhan. Seminggu ke depan ini Tuhan berkati. Biarlah kasih karunia-Mu turun atas mereka. Dan mereka telah tambahkan ini 1 tahun lagi Tuhan. Biarlah kasih anugerah Allah, rahmat-Mu selalu baru dalam hidup umat-Mu yang berulang tahun. Mereka tetap menghitung hari-hari mereka dengan bijaksana di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Berkati umat-Mu. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai. Di mana kami boleh ada tinggal di daerah ini Tuhan, di negara kami. Berkati bangsa kami Indonesia, para pemimpin bangsa kami dari presiden sampai tingkat yang paling bawah RT RW. Biar mereka mengambil kebijakan-kebijakan yang baik dalam penanganan COVID-19 ini, pandemi ini Tuhan. Kami tidak tahu kapan berakhirnya Tuhan, tapi kami percaya perlindungan-Mu buat bangsa kami, belas kasihan-Mu turun buat bangsa kami Tuhan. Tolonglah bangsa kami Tuhan. Hikmat-Mu ada di tengah-tengah para pemimpin bangsa kami. Hingga dapat penanganan COVID ini bisa berakhir dengan baik Tuhan. Kau juga tolong tim dokter, para medis yang ada Tuhan. Biar hikmat Tuhan juga turun atas mereka hingga banyak mereka yang sakit jadi sembuh Tuhan. Oh Tuhan, pertolongan-Mu cukup buat hamba-hamba-Mu para dokter ini tuh. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami sungguh bersyukur Engkau memberkati ibadah kami Tuhan pagi ini. Biarlah Engkau terus memberkati ibadah secara online kami. Pakai hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pada pagi ini Tuhan, untuk WL. Ibu BK Tuhan berkati Tuhan keluarganya, berkati suaminya Andre Tuhan, berkati anak-anak mereka Tuhan. Berkati tim musik Michelle dan Ardi Tuhan, berkati mereka, pakai mereka di masa muda mereka jadi saluran berkat-Mu. Pakai semua anak-anak-Mu, tim multimedia yang ada, Pak Priyo dan juga sound system Elisa dan juga Morris Tuhan, pakai mereka semua Tuhan, jadi alat Tuhan yang luar biasa. Mereka tetap melayani-Mu dengan roh yang selalu menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Biarlah hari ini tuh Bapak Ibu yang ada di rumah juga terimalah berkat Allah, dan juga yang ada di tempat ini. Mari kita kedangkan tangan kita ke atas dengan tinggi-tinggi, percaya Allah yang luar biasa itu ada di rumahmu. Dimanapun kau berada, Dia sanggup memberkatimu. Biarlah terimalah berkat Allah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, yang akan memberkati engkau sejak pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.
Silakan saat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Tetap semangat, tetap antusias. God bless you.